Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama saya Muhammad Tegar Tifal Al-Haki. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5, yakni ada Maisari sebagai pemateri, lalu ada Muhammad Fadil Khalilur Rahman sebagai pemateri, dan juga ada Muhammad Nur Afsar Farijal sebagai pemateri, lalu ada Muhammad Ramdhani sebagai pemateri, serta Nakhila Hunapa Kudsi sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas materi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama, yakni sejarah pendidikan di Arab Saudi, yang akan disampaikan oleh Maisari. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Arab Saudi. Pada tanggal 23 September tahun 1932, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, dengan menyatakan wilayah Riyadh, Najd, Ashir, Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Saud. Arab Saudi terkenal sebagai negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada bendernya terdapat 2 kalimat syahadat yang berarti tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masyarakat Arab sebelum Islam disebut masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang dikenal dengan masa kebodohan, ketidaktahuan, atau kebiadaban. Pada saat itu masyarakat Arab tidak pandai baca tulis. Mereka juga memeluk agama Wasani yang bertuhan kepada banyak berhala serta dikenal dengan perilaku kasar, bermoralitas rendah. Untuk merubah perilaku jahiliyah bangsa Arab, maka Allah yang Maha Bijaksana itu mengutuskan Rasul, yaitu Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang berhiaskan budi pekerti yang luhur dan terpuji. Beliau sangat terkenal di kalangan masyarakat Quraisy sebagai Kastaria, selalu teguh dan tepat memegang janji, orang yang baik dengan tetangga dan sangat santun, dan orang yang selalu menjauhkan diri dengan perbuatan tidak baik. Pendidikan pada masa Rasulullah sesuai dengan kondisi sosial politik pada masa itu dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Di sini tempat belajar itu disebut madrasah. Keadaan pendidikan di Arab tidak berkembang pesat seperti di Baghdad dan di Mesir yang mengalami persetuhan dan akulturasi dengan kebudayaan bangsa lain. Dalam abad ke-18 timbul aliran Wahabi yang digerakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memurnikan agama Islam dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam waktu itu. Dan gerakan itu juga mendapat bantuan dari Ibnu Saud. Pendidikan yang dilakukan seperti di atas itu berjalan sampai pada pertengahan abad ke-20 ini dibentuk untuk direktorat. Di ibu kota 4 provinsi Arab Saudi dibentuk jawatan pendidikan yang mengatur pendidikan dalam provinsi itu. Salah satu dari direktorat itu ialah Direktorat Pendidikan Wanita. Karena di Saudi Arabia wanita belum mendapat pendidikan, dianggap perlu ada satu direktorat khusus yang mengusahakan supaya kaum wanita itu terdorong bersekolah dan mendapat tempat di sekolah. Pada tahun 1964, Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz memegang tumpuk pemerintahan menggantikan ayahnya Abdul Aziz. Pada masa inilah diadakan pembaruan di dalam bidang pendidikan. Pendidikan secara besar-besaran disediakan bagi laki-laki dan perempuan mulai dari taman anak-anak sampai universitas. Mahasiswa militan diberi beasiswa untuk studi spesialis dan institut internasional.
Bahkan orang tua siswa yang kurang mampu membiayai sekolah anaknya dibantu oleh negara. Pemerintahan Saudi Arabia mengambil slogan Free Education for All dan dijadikan kebijakan yang permanen. Di samping kejuruan seperti sekolah-sekolah industri, sekolah dagang, kedokteran. Jadi jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri itu setiap tahun itu bertambah. Di samping universitas-universitas diperbanyak. Raja Abdullah juga memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda Arab Saudi untuk belajar ke luar negeri, baik ke barat maupun ke timur. Amerika, Inggris, Australia, Jepang, dan Malaysia adalah negara-negara tujuan pemuda-pemudi Saudi untuk menuntut ilmu. Raja Abdullah juga mengirimkan guru dan dosen ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen. Jadi selain mengirimkan para pemuda dan pengajarnya ke luar negeri, Raja Abdullah juga mengundang ilmuwan-ilmuwan dunia untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam membangun SDM di Arab Saudi tersebut. Sampai sekarang di bawah kerajaan Salman bin Abdul Aziz Al Saud, pendidikan di Arab Saudi masih menjadi banyak minat untuk menuntut ilmu di sana, apalagi ilmu agama yang merupakan ilmu yang berkembang di Arab Saudi. Siswa internasional akan menemukan lingkungan yang ramah di Arab Saudi, dan pemerintahan bahkan menyediakan program beasiswa khusus untuk mahasiswa non-Saudi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Maisari yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut materi yang kedua yakni tentang sistem pemerintahan negara Arab Saudi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadil Khalilur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya tentang sistem pemerintahan negara Arab Saudi. Sistem pemerintahan di Arab Saudi adalah kerajaan atau monarki. Kabinet bersama raja merupakan kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam negara. Sistem yudikatif bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan penerapan syariah telah menjadikan Saudi Arabia dengan karunia Allah sebagai negara yang aman karena minimnya angka kriminalitas. Dilakukan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Ibnu Abdul Rahman As-Saud. Jadi pendiri kerajaan ini adalah Raja Abdul Aziz yang wafat pada tahun 1373 Hijriah atau 1953 Masehi. Lalu digantikan oleh putranya yaitu Raja Raud Ibnu Abdul Aziz. Setelah itu berturut-turut Raja Saudi Arabia adalah Raja Faisal, Raja Khaled, Raja Fahd, dan sekarang Raja Abdullah Ibnu Abdul Aziz Ibnu Saud. Perdana Menteri adalah Khadim Al-Haramain Asyarifain, pelayan atau pelayan dua kota suci. Raja Abdullah Ibnu Abdul Aziz Ibnu Saud dan putranya mahkota adalah Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Penerbangan, dan Inspektur Jenderal. Kerajaan Saudi Arabia memperingati hari nasionalnya setiap tahun pada tanggal 23 September, sesuai dengan tanggal didirikan kerajaan tersebut oleh Raja Abdul Aziz. Kalender resminya adalah kalender Hijriah, yakni berpedoman atas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah yang bertepatan dengan 622 Masehi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Fadil. Selanjutnya yakni materi ketiga yaitu politik dan tujuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nur Aksal Farijal. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya
Saya akan membahas tentang politik dan tujuan pendidikan di Arab Saudi. Pendidikan telah menjadi perhatian utama di Saudi Arabia semenjak unifikasi negeri ini tahun 1932 dan khususnya semenjak tahun 1954 ketika Kementerian Pendidikan dibentuk. Rencana pembangunan telah memformalkan maksud ini, sasaran-sasarannya, dan menggiringnya ke arah arus pembangunan nasional. Dalam upaya pembangunan nasional, sistem pendidikan dibebani 3 tujuan, di antaranya yang pertama, untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Yang kedua, untuk dari mempersiapkan murid-murid dengan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah. Yang ketiga, untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek, nilai-nilai, serta kebudayaan Islam. Nah, Dewan Tertinggi Pendidikan mempunyai tugas resmi mengkoordinasikan upaya-upaya kependidikan di Saudi Arabia. Dewan ini terdiri dari pejabat-pejabat tinggi badan-badan utama kependidikan di Saudi Arabia, ditambah beberapa orang terkemuka. Badan-badan ini juga secara administratif bersifat independen satu sama lainnya, walaupun tujuan dan fungsinya saling tergantung satu dengan yang lainnya, dan sering pula paralel atau bercabang. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudara Axel yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi keempat yakni tentang sistem pendidikan di Arab Saudi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, jadi sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pertama pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua pendidikan umum untuk perempuan, yang ketiga pendidikan Islam untuk laki-laki. Nah, untuk pendidikan umum baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Dan pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar terdiri dari SD, yakni umur 6 sampai 12 tahun. Lalu pendidikan menengah yaitu dari umur 12 sampai 15 tahun, dan ada pendidikan sekunder yaitu dari umur 15 sampai 18 tahun, dan terakhir yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya atau materi selanjutnya yakni tentang kebijakan pendidikan di Arab Saudi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ramdhani. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ke-5 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Tegar. Baik, selanjutnya kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Yang pertama, revolusi Timur Tengah, Saudisasi dan Brain Drain. Pada saat badai revolusi menghantam Timur Tengah, untuk meredam aksi demonstrasi di Arab Saudi, tunjangan mahasiswa diusulkan naik menjadi 1000 SR atau per bulan. Namun Raja Abdullah memilih kebijakan lain yang lebih luas. Manfaatnya untuk jangka panjang dan demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Arab Saudi, dibandingkan dengan menaikkan tunjangan mahasiswa dari 900 SR menjadi 1000 SR per bulan. Raja Abdullah lebih memilih mendirikan universitas-universitas baru di seluruh provinsi di Arab Saudi dan berusaha mencegah terjadinya brain drain. Dengan mendirikan universitas-universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin terbuka luas bagi para lulusan SMA. Lapangan kerja untuk pengelola universitas pun terbuka lebar. Untuk mengisi posisi-posisi sebagai dosen dan peneliti, Raja Abdullah pun memanggil pulang putra-putri terbaik Arab Saudi yang tersebar
dan tersebar luas di berbagai negara di Eropa dan di Amerika. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelarian para intelektual muda Arab Saudi ke Eropa atau Amerika. Raja Abdullah berharap brain yang banyak terjadi di negara-negara seperti Cina, Mesir, India, dan Indonesia tidak terjadi di Arab Saudi. Karenanya langkah reformasi bidang pendidikan dan pendirian universitas baru dan lembaga riset bertaraf internasional adalah salah satu strategi Raja Abdullah untuk mencegah brain drain. Para intelektual muda Arab Saudi hasil didikan luar negeri tersebut diberi posisi penting dan strategis untuk bersama bahu-membahu membangun Arab Saudi. Selanjutnya yang kedua, buah reformasi pendidikan Raja Abdullah. Pada tahun 2005, tidak ada satupun universitas di Arab Saudi yang masuk dalam ranking universitas dunia. Tapi di tahun 2011 ini, beberapa universitas terkemuka di ranking universitas dunia. Tapi di tahun beberapa universitas terkemuka di Arab Saudi seperti King Saud University, King Abdul Aziz University, dan King Fahad University sudah masuk dalam jajaran universitas elit, mengalahkan seluruh universitas Indonesia. KAUS, universitas yang belum lama didirikan oleh Raja Abdullah, juga siap mensejajarkan diri dengan universitas elit di dunia, dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih dan modern. KAUS juga siap menjadi universitas riset terbaik di dunia Islam. Hal ini ditentukan tidak lepas dari langkah pembaharuan di bidang pendidikan oleh Raja Abdullah melalui anggaran-anggaran pendidikan yang kira-kira mencapai 27% dari total anggaran belanja Arab Saudi. Raja Abdullah memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi terbaik Arab Saudi untuk belajar ke luar negeri, baik ke barat maupun ke timur. Amerika, Inggris, Australia, Jepang, dan Malaysia adalah negara-negara tujuan pemuda-pemudi Saudi untuk menuntut ilmu. Selain mengirimkan mahasiswa, Raja Abdullah juga mengirimkan guru dan dosen ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen. Di samping program mengirimkan para pemuda dan pengajarnya ke luar negeri, Raja Abdullah juga mengundang ilmuwan-ilmuwan dunia untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia di Arab Saudi. Lebih dari 15 ilmuwan peraih Nobel dari berbagai bidang disiplin ilmu telah didatangkan dan dikontrak secara khusus oleh universitas-universitas di Arab Saudi untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Selain itu, program visiting profesor dan postdoktoral juga mampu mewarnai dan mengakselerasi kemajuan dunia pendidikan di Arab Saudi. Profesor-profesor dari berbagai universitas elit di dunia didatangkan untuk bersama-sama merubah potret buram SDM di Arab Saudi. Selanjutnya yang ketiga, beasiswa pendidikan di Arab Saudi. Di bawah kendali Raja Abdullah, dunia pendidikan di Arab Saudi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah Arab Saudi menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk sekolah-sekolah khusus seperti sekolah penghafal Al-Quran, pemerintah Arab Saudi memberikan tunjangan yang bervariasi tergantung pada tingkatannya, khusus untuk mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Mereka juga mendapat tunjangan bulanan sebesar 900 SR. Tunjangan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa asli Arab Saudi, tapi juga untuk diberikan kepada seluruh mahasiswa asing yang kuliah di Arab Saudi. Jumlah tunjangannya pun sama, 900 SR per bulan. Seperti dilihat pada gambar di bawah, bukan 2000 SR per bulan.
Masalah pendidikan di Arab Saudi ditangani oleh dua departemen, yaitu Wizarah Al-Ma'rifah Al-Saqafah, Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, yang menangani pendidikan dasar dan menengah, baik umum maupun khusus. Yang kedua, Wizarah Al-Ta'lim Al-Ali, Departemen Pengajaran Tinggi, yang menangani lembaga pendidikan tinggi baik di lingkungan perguruan tinggi umum atau bisa disebut PTU maupun perguruan tinggi agama PTA atau bisa disebut PTA. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Dani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yakni ada kurikulum di Arab Saudi. Nah, yang akan disampaikan oleh Nakhila Hunapa Qudsi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kurikulum di Arab Saudi. Dengan sedikit keahlian dalam pendidikan modern, sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada prakteknya sama kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran manajemen rumah tangga. Sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran jasmani yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Sungguh demikian, banyak sekolah swasta yang boleh dan menambahkan mata pelajaran populer seperti bahasa Inggris dan komputer. Selanjutnya, pendidikan bagi anak-anak wanita Saudi dikelola secara khusus oleh suatu badan, yaitu General Administration of Girl Education, yang dibentuk pada tahun 1960. Pendirian sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak wanita tertunda karena adanya rasa keberatan dari sebagian orang tua dan ulama yang beranggapan bahwa pendirian sekolah-sekolah modern itu berdampak tidak baik bagi anak-anak wanita. Sekolah-sekolah wanita ini diletakkan di bawah pengawasan dan pengelolaan ulama, dan dengan demikian terpisah dari Kementerian Pendidikan. Baik Kementerian Pendidikan maupun GAGE sama-sama memiliki bagian kurikulum. Walaupun sedikit sekali kurikulum yang berubah semenjak pendiriannya, kedua lembaga itu menyewa pengarang-pengarang untuk menyiapkan buku-buku teks, kemudian mencetaknya dan membagikannya ke sekolah-sekolah lain. Dengan demikian terdapat kurikulum yang seragam di seluruh di Saudi Arabia. Selanjutnya, pengimplementasian kurikulum dimonitor melalui berbagai cara seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur dari kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester. Mengenai metode mengajar tidak mungkin dapat diseragamkan dan akan berbeda antar mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama lebih menekankan hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain papan tulis. Guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping menggunakan metode hafalan teks. Guru-guru ilmu eksak menggunakan laboratorium kalau peralatan itu tersedia di sekolahnya. Tetapi hampir semua laboratorium sekolah serba tidak lengkap, baik kekurangan dalam peralatannya ataupun dalam tenaga yang profesional atau keduanya laboratorium. Bahasa tersedia hanya pada sekolah-sekolah yang tergolong elit untuk pengajaran bahasa Inggris. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudari Nafa yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah materi demi materi telah kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang menarik perhatian mengenai pendidikan di Arab Saudi, sebuah negara Islam yang kaya sumber minyak dan selalu dikunjungi oleh jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia.
Secara umum harus diakui pendidikan di Saudi masih tertinggal. Dari banyak negara-negara di dunia, salah satu yang sangat relevan dibicarakan ialah masalah masih tingginya tingkat literasi di negeri ini, yaitu sekitar 37%. Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota Dewan Ulama. Kurikulum untuk sekolah Islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokus pada studi Islam dan bahasa Arab. Untuk pendidikan agama dilakukan di bawah supervisi dari Universitas Islam Imam Saud Riyadh dan Universitas Islam Madinah. Namun demikian, di universitas umum, pelajaran agama Islam merupakan mata kuliah wajib apapun jurusan yang diambil mahasiswa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua. Saya Muhammad Tegarib Al-Haki sebagai moderator kelompok 5 izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.